Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfia Solihatin dengan NIM 033 dengan anggota saya yaitu 1. Naina Alivia Rifana dengan NIM 006, yang kedua Nisrina Zulfa Nadia dengan NIM 007, Anastasia Aulia Nurhaliza dengan NIM 015, Ardila Aulia Labiba dengan NIM 017, Akmal Rizky Wahyudi dengan NIM 024, Jenika Putri Fardila dengan NIM 026, Fania Cindy Artari dengan NIM 029, dan Zakiatus Solihah Kinanti dengan NIM 036. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai sitoskeleton dan pergerakan sel. Kemudian, kita akan membahas mengenai yang pertama mikrotubulus, yang kedua filamen intermediat, yang ketiga mikrofilamen, dan keempat adalah pergerakan sel. Oke, next slide. Di pertemuan kali ini kita akan sesuai dengan RPS, kemampuan akhirnya yaitu memahami struktur dan fungsi sitoskeleton. Indikatornya yang pertama membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton, yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap tipe sitoskeleton, dan yang ketiga menjelaskan mekanisme pergerakan sel. Bahan kajiannya yaitu sitoskeleton dan pergerakan sel yang meliputi 1. Mikrotubulus, yang kedua filamen intermediate, dan yang ketiga mikrofilamen, dan yang terakhir adalah pergerakan sel. Oke, next slide. Berikut ini merupakan gambar model dari sel, dan di sini terdapat mikrofilamen dan mikrotubule. Next slide. Jika diperbesar akan tampak seperti pada gambar, dan berikut ini merupakan strukturnya. Yang pertama adalah mikrotubule, tersusun secara acak, dan yang kedua adalah filamen intermediate, ini terorientasi secara paralel, dan yang ketiga adalah mikrofilamen. Mikrofilamen ini menyebar di seluruh sel. Oke, next slide. Dari komposisi dan interaksi komponen-komponen sitoskeleton, yaitu sito itu artinya sel dan skeleton artinya rangka. Jadi sitoskeleton adalah sel rangka. Kemudian yang pertama ada mikrotubule, gambar aslinya seperti gambar yang paling atas, dan mikrofilamen intermediate serta mikrofilamen seperti pada gambar. Ketiga macam serabut ini dihubungkan dan didekatkan ke organel-organel oleh tipe filamen keempat yang disebut dengan filamen trabekula dan membentuk kisi-kisi mikrotrabekula. Oke, next slide. Oke, di sini terlihat ada aktin filamen terbuat dari aktin subunit, dan contohnya ini terdapat pada ganggang hijau. Dan di sini ada lagi intermediate filamen, menunjukkan struktur yang lebih tebal dan komposisi serat, tersusun dari fibrous subunit, dan contohnya pada burung merak. Dan yang ketiga adalah mikrotubulus, ya ini tersusun dari tubulin subunit, bentuknya selindir, dan contohnya pada bunglon. Next slide. Filamen mikrotrabekula itu lebarnya 2-3 nanometer, panjangnya 20-300 nanometer. Berperan sebagai penghubung antara sistem serabut utama, menahan semua serabut dan organel pada tempatnya. Next slide. Oke, selanjutnya adalah penempatan 3 serabut utama dalam sel,
Yang pertama mikrotubuli, tersusun acak memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel, tersebar di korteks sel dan tempat terjadinya gerakan. Yang kedua adalah mikrofilamen, terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dekat perifer sel. Dan yang ketiga adalah filamen intermediate, yang menyebar di seluruh sel dekat permukaan sel. Pola jalinan seperti sarang laba-laba, keberadaannya dalam tumbuhan belum jelas. Oke, next slide. Selanjutnya adalah komponen sitoskeleton, yaitu yang pertama satu mikrotubulus dengan ciri-ciri batangnya berongga, diameternya 25 nanometer, dinding batang berongga tersusun dari protein globular dan tubulin. Subunit protein berdiameter alfa tubulin dan beta tubulin, serta memiliki kutub positif dan juga kutub negatif. Next slide. Berikut ini adalah topografi penyusunan sitoskeleton atau sistem serabut. Nah, di sini ada intermediate filamen, terus ada aktin filamen juga. Pada gambar sebelahnya juga terdapat mikrofilamen, intermediate filamen, dan juga mikrotubuli. Next slide. Selanjutnya adalah fungsi sitoskeleton. Yang pertama, memberi bentuk kepada sel, yaitu bentuk mencerminkan orientasi serabut yang terdapat di dalamnya. Dan yang kedua adalah sebagai gerakan sel. Sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah gerakan pada sel. Next slide. Untuk selanjutnya adalah mikrotubul. Dibangun oleh dua tipe subunit protein, alfa tubulin dan juga beta tubulin. Bentuknya globular, 55.000 Dalton, berisi 5.000 residu asam amino. Alfa tubulin dan beta tubulin mengumpul membentuk suatu silinder 0 plus 24 nanometer dengan lubang 15 nanometer, tersusun heliks. 13 tubulin membentuk satu putaran heliks. Dan sedangkan panjang mikrotubul tergantung pada tipe sel dan juga fungsi mikrotubul dalam sel. Akson dan juga sel saraf 10 sampai 25 pikometer. Sedangkan 1 pikometer sama dengan 10 min 12 meter. Sedangkan silia dan flagella ada 5 sampai 200 pikometer. Next slide. Terdapat saluran berongga dengan dinding yang terdiri atas tubuli yang sifatnya dimer atau heterodimer. Dalam menyusun dinding mikrotubulin, susunannya dari tubuli adalah searah. Satu rantai tubuli membentuk fotofilamen atau polimer dari tubulin yang tersusun searah. Sedangkan satu mikrotubuli terdiri atas 13 protofilamen dan polimerisasi dari tubulin bisa didepolimerisasi. Next slide. Berikut ini merupakan hasil foto sesuai dengan gambar aslinya. Bisa dilihat. Oke, next slide. Mikrotubuli terlihat heliks dengan panjang sekitar 25 nanometer yang terdiri dari heterodimer, alfa tubulin dan juga beta tubulin yang membentuk protofilamen. Oke, next slide. Dari mikrotubuli itu sendiri berfungsi dalam pemindahan kromosom pada saat metafase, akan mengalami anafase sehingga sel akan membelah. Maka bila pembentukan mikrotubuli dihambat, pembelahan tidak akan terjadi sehingga proses perbanyakan sel dapat terhambat.
Sedangkan sentriol, pusat pembentukan mikrotubuli baru dengan trimer atau tripet mikrotubuli. Pada sel hewan, sentrosom memiliki sepasang sentriol yang terdiri dari 9 tripet mikrotubulus yang melingkar. Okay, next slide. Nah, pada gambar ini menunjukkan serat mikro yang membentuk sentriol. Okay, next slide. Selanjutnya pada gambar ini menjelaskan adanya sentrosom yang menjulur. Ini adalah mikrotubulus, sedangkan tanda plus ini ada menunjukkan arah pertumbuhan dan orientasinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, saya Jenika Putri Fardila dengan NIM 026. Bisa dilihat pada gambar yang paling kiri, ini merupakan pada awal telofase setelah kromosom dipisahkan, dinding sel baru mulai berkumpul di dalam sel di ekuator spindel. Pada gambar yang pertama ini, setelah kromosom selesai dipisahkan, dua inti sel mulai berbentuk kembali. Nah ini, mikrotubulus spindel mulai menghilang. Terlihat adanya vesikel dari badan Golgi yang mulai berkumpul di tengah sel atau ekuator untuk membentuk dinding sel baru. Kemudian yang bagian kedua ini atau sitokinesis, di mana vesikel-vesikel tersebut bergabung membentuk fragmoplas, yaitu struktur mikrotubulus yang membantu membentuk lempeng sel atau sel plate cikal bakal dinding memisah. Kemudian yang C atau sel telah membelah sempurna. Gambar ini tuh selnya udah membelah sempurna. Dinding sel baru terbentuk sepenuhnya dan menghasilkan dua sel anak yang identik. Kemudian pada gambar yang D, ini merupakan gambar yang menunjukkan mikrotubulus pada tahap mitosis akhir. Kemudian, zat-zat tertentu yang dapat menghambat polimerisasi mikrotubulin dan sekarang dipakai sebagai obat antitumor dapat menghambat pembelahan sel dengan cara menghambat pembentukan tubuin, yaitu kolsin, kolsemid, nokadosel, di mana ketiganya dapat menghambat penambahan tubulin pada mikrotubulus sehingga terjadi depolimerisasi atau mikrotubulus menjadi rusak atau tidak stabil. Kemudian ada vinblastine dan vincretin, di mana fungsinya dapat menyebabkan depolimerisasi mikrotubulus sehingga dapat menghambat pembentukan spindle mitosis. Keduanya berasal dari tanaman Vinca atau tapak dara. Fungsi lain dari vincristin yaitu kadang juga dapat berperan dalam menstabilkan mikrotubulus yang menyebabkan sel berhenti pada fase mitosis karena tidak bisa melanjutkan pembelahan. Kemudian, fungsi motil mikrotubula dapat bergerak atau berfungsi untuk pergerakan sel. Contohnya, mikrotubula yang motil atau flagella dan cilia. Sama dalam ultrastruktur, yaitu sama-sama memiliki inti yang terdiri dari mikrotubulus. Cilia biasanya berdiameter kurang dari 0,25 nanometer dan panjang 2 hingga 20 nanometer. Kemudian flagella biasanya berdiameter kurang lebih 0,25 nanometer dan panjangnya 10 hingga 200 nanometer. Dinein adalah protein yang bertanggung jawab untuk memulai pergerakan. Bisa dilihat pada gambar di mana dinein itu sebagai motor protein yang berjalan di sepanjang mikrotubulus menuju ujung minus atau dekat sentrosom. Untuk bisa membawa vesikel atau organel yang diselimuti membran, dinein tidak bisa bekerja sendiri. Dinein membutuhkan kompleks protein tambahan. Nah, dinein itu membutuhkan protein tambahan agar bisa membawa sel organel yang diselimuti membran. Fungsi protein tambahan ini adalah menjembatani antara dinein dan muatannya, misalnya vesikel, agar bisa ditarik dengan lebih efektif. Kemudian dapat dilihat pada gambar di mana gambar ini menunjukkan dua arah transportasi.
yaitu kinesin bergerak dari minus N ke plus N. Jadi dari kiri ke kanan atau arah keluar sel atau perifer sel. Sedangkan dinein itu bergerak dari plus N ke minus N, arah ke dalam inti sel. Kinesin dan dinein memiliki bagian globular head, yaitu melekat dan berjalan di bagian atas mikrotubulus. Ini ya. Kemudian tail domain yang mengikat muatan seperti vesikel atau organel. Kebanyakan kinesin bergerak ke arah ujung plus dari mikrotubulus, sedangkan dinein bergerak ke arah minus. Kemudian pada flagea dan silia, baik silia atau flagea tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul doublet dikelilingi oleh 9 mikrotubul doublet. Oleh karena itu, susunan silia atau flagela sering disebut struktur atau pola 9+2 disebut struktur aksonem. Mikrotubul pada silia dan flagela bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organel silia atau flagela bergetar. Ini bisa dilihat pada gambar, di mana baik silia maupun flagea tersusun dari struktur mikrotubulus. Di bagian tengah terdapat dua mikrotubulus tunggal dikelilingi oleh 9 pasang mikrotubulus atau doublet di sekelilingnya. Susunan ini dengan nama struktur 9+2. Ini yang 9, ini yang 2. Atau aksonem. Komponen pendukung pergerakannya itu terdapat protein tambahan seperti dinein arms, dan atau lengan dinein berperan sebagai motor protein yang menggunakan ATP untuk menghasilkan gaya geser antara mikrotubulus. Nexin dan radial spoke menjaga stabilitas struktur dan mengatur gaya antara mikrotubulus. Kombinasi kerja dinein dan struktur mikrotubulus ini memungkinkan silia dan flagela bergerak, mengayun atau bergetar. Fungsi mikrotubulus penopang struktur dan menjaga bentuk silia. Flagela tetap kokoh namun fleksibel. Alat geraknya dapat menghasilkan gerakan yang membantu sel berpindah tempat, misalnya pada sperma, atau menggerakkan zat di permukaan sel, misalnya pada sel saluran pernapasan. Pergerakan flagela atau silia itu, flagel atau silia dapat bergerak karena di dalamnya terdapat suatu sistem mikrotubuli dengan rumus 2+9 yang sudah saya sebutkan tadi, 2 mikrotubuli di tengah dan dengan 9 mikrotubuli yang mengelilingi yang terdiri atas mikrotubuli utuh dan tidak utuh. Gerakan silia itu biasanya mirip mendayung, dengan ayunan mendorong dan mundur silih berganti menghasilkan gaya arah tegak lurus sumbu silia. Bisa lihat di gambar ini. Nah, ini dinamakan gerakan silia. Sedangkan gerakan flagela itu gerakan yang mengombak yang menghasilkan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu flagela. Nah, ini gerakan flagela. Untuk videonya dapat dilihat di link YouTube berikut. Kemudian yang kedua ada mikrofilamen. Berukuran 0 hingga 7 sampai 8 nanometer dengan panjang tidak dapat ditentukan. Dibangun oleh protein struktural aktin yang mempunyai dua bentuk. Protein gabungan monomer atau G-aktin, BM43000 DAL, dan protein serabut atau filamen aktin atau F-aktin. G-aktin terpolimerisasi membentuk F-aktin dibantu oleh ATP. Hasil polimerisasi mengandung unit ADP yang terikat pada monomer aktin. Kemudian mikrofilamen terdapat ciri-ciri yaitu batangnya padat dengan diameter kurang dari 7 nanometer. Disebut juga filamen aktin. Biasanya berfungsi untuk menyongkong bentuk sel, mempertahankan bentuk sel, misalnya selama pembelahan atau gerakan sel. Terlibat dalam kontraksi otot, aliran sitoplasma, dan pergerakan organel. Komposisi mikrofilamen itu terdiri dari aktin. Aktin itu protein globular yang paling banyak ditemukan di sel eukariot. Kemudian ada aktin G atau globular yang bentuknya monomer atau tunggal. Kemudian ada aktin F atau filamentous yang bentuknya polimer yang membentuk mikrofilamen.
Kemudian ada juga miosin atau motor protein yang berinteraksi dengan aktin untuk menghasilkan kontraksi. Kemudian ada filamen intermediat, dapat berbentuk tunggal atau kelompok, melintang membentuk tubulus dan setiap tubulus dibangun oleh 4 hingga 5 protofilamen. Pada sel epidermis dapat menjadi tonofilamen, sedangkan pada sel saraf dapat menjadi neurofilamen. Filamen intermedia biasanya berdiameter 8 hingga 12 nanometer. Kemudian dapat mengukus sel yang permanen, terdiri dari 5 protofilamen dan terdapat pada sel eukariota. Fungsinya dapat mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Kemudian, filamen intermedia tersusun dari 2 molekul keratin, biasanya paling stabil dan tahan lama. Sel epitelium sederhana terdiri dari 2 macam keratin, sedangkan sel lainnya memiliki lebih dari 6 keratin. Filamen intermedia, terutama keratin, merupakan penghalang primer yang penghalang primer terhadap panas. Di beberapa tempat, keratin dapat menjadi kuku, rambut, dan bulu. Bisa dilihat pada gambar, ini terdapat keratin dan ini terdapat nukleus. Kemudian perbandingan antara sifat mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Strukturnya pada mikrotubula berongga dengan dinding terdiri dari 13 protofilamen. Pada filamen intermedia berongga dengan dinding terdiri 4 hingga 5 protofilamen. Sedangkan pada mikrofilamen terdapat 2 untai aktin yang teranyam. Untuk garis tengah dalam nanometer, mikrotubula itu 25 nanometer. Pada filamen intermedia, garis tengahnya 8 hingga 12 nanometer, sedangkan pada mikrofilamen yaitu 7 nanometer. Untuk kesatuan monomernya, pada mikrotubula itu tubulin alfa dan beta. Pada filamen intermedia itu 5 jenis protein, sedangkan pada mikrofilamen ada aktin. Lokasi selnya pada mikrotubula itu di sitoplasma, sedangkan pada filamen intermedia itu di sitoplasma dan nukleus. Kemudian di mikrofilamen itu pada sitoplasma. Fungsinya untuk mikrotubula yaitu memelihara bentuk sel, mengatur posisi organel dalam sel. Pada filamen intermedia berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel, pembentukan lamina nukleus. Dan yang terakhir, fungsi dari mikrofilamen yaitu motilitas atau perubahan bentuk sel dan sitokinesis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.